Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Ya, saya semangat sekalipun memang di dalam hati saya, terutama beberapa hari belakangan ini, saya sangat sedih melihat kejadian yang ada beberapa hari yang lalu, di mana sepertinya diawali dengan hal yang memang positif, yaitu adanya demonstrasi atau demo daripada masyarakat terhadap DPR untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Tetapi berujung kepada hal yang tidak baik menurut saya. Banyaknya perbuatan yang handwriting, tindakan main hakim sendiri. Tapi syukurlah, beberapa hari terakhir ini sudah kembali kondusif. Di dalam hal ini kita perlu merenung, terutama kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini, pihak legislatif, dalam hal ini DPR khususnya, dan juga pihak eksekutif pemerintah, dan dikaitkan juga kepada pihak yudikatif dan penegak hukum lainnya, kepolisian, yaitu garda terdepan di dalam hal menegakkan hukum dan keamanan di dalam masyarakat. Ini perlu kita introspeksi diri. Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Kenapa tidak kita kelola apapun yang menjadi hak masyarakat? Karena untuk demo itu adalah hak masyarakat, menyampaikan pendapatnya. Tapi satu hal pembelajaran kepada kita ke depan, kalau ada demo, ya tanggapi aja dengan baik. Ya DPR juga, ya datang dong. Berikan sesuatu pemahaman kepada masyarakat. Kalau ada suara daripada masyarakat yang tidak setuju, khususnya terhadap hal yang berkaitan dengan pendapatan DPR yang sangat signifikan menurut masyarakat, dan memang faktanya begitu, karena dalam hal kesulitan masyarakat justru ada kenaikan-kenaikan yang signifikan di dalam hal income atau pendapatan daripada DPR. Jadi masyarakat merasa tidak adil. Dan masyarakat juga beranggapan selama ini suara daripada masyarakat apakah sudah terwakili di dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam DPR, yaitu untuk mengawasi atau memberikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini untuk menyuarakan sebagai wakil rakyat. Ini perlu dikoreksi. Tapi syukurlah beberapa orang yang memang secara gramatikal bahasa yang kurang elok, yang akhir-akhir ini menjadi pemicu daripada marahnya masyarakat, ya sudah minta maaf. Memang kita sebagai masyarakat Indonesia yang saling bertoleransi dalam hal memaafkan, yaitu suatu hal yang baik, yang indah. 80 tahun negara kita merdeka sebagai negara hukum, di mana aturan semua ada, dibuat sedemikian rupa untuk menggapai masyarakat yang adil dan makmur. Ingat loh, Undang-Undang Dasar menyatakan kita adalah negara hukum dan cita-cita pendiri bangsa ini adalah untuk menggapai masyarakat yang adil dan makmur. Makmur dalam hal tentu ekonomi. Ekonomi berarti tidak susah mencari income atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau kita lihat sekarang, apakah memang kita sudah menuju makmur? Ya, mayoritas bisa katakan masih bercita-cita, karena memang masih banyak pengangguran.
Demikian juga masyarakat yang adil, apakah sudah kita dapatkan keadilan? Karena masih cenderung di lapangan orang yang punya kompetensi atau yang punya kekuasaan atau yang punya keberadaan uang masih lebih gampang untuk menggapai atau mendapatkan keadilan. Itu fakta. Karena pengadilan juga banyak yang justru oknumnya ya melanggar hukum dalam hal menegakkan hukum dan keadilan. Karena sampai hakim yang biasanya mengadili ada juga tersangkut suap menyuap. Bahkan bukan hakim pengadilan negeri saja, Mahkamah Agung, Hakim Agung. Jadi menurut saya tidak perlu lagi kita saling menyalahkan. Persoalan ini timbul akibat akumulasi daripada persoalan-persoalan yang selalu dilihat, didengarkan oleh masyarakat, termasuk juga dalam penegakan hukum. Ajas persamaan di muka hukum, equality before the law yang selalu didengungkan. Ya, tapi kenyataan ada yang sudah diputus, sudah ingkrah, tidak dieksekusi. Sementara ada yang belum diputus sudah dimasukkan di dalam tahanan. Dalam arti masih dalam proses. Padahal di satu sisi dipertontonkan putusan yang sudah ingkrah panhosde, dalam arti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai sekarang menjadi polemik di masyarakat. Saya sendiri sebagai advokat merasa aneh. Apa alasan tidak dieksekusinya seseorang yang sudah dihukum dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Ini harus koreksi. Masyarakat udah melek hukum. Jadi jangan sampai terjadi pada saat tahun 2000. Ya, di mana sering terjadi perbuatan main hakim sendiri. Di mana pada saat itu berapa ratus orang meninggal dunia dihakimi massa karena kurang percaya kepada hukum dan penegak hukum. Itu fakta. Tetapi kita sebagai bangsa yang sudah dewasa sebenarnya 80 tahun merdeka, seharusnya jangan melupakan sejarah. Ingat, semua pemangku jabatan, baik itu eksekutif pemerintah, dari mulai tingkat tertinggi presiden sampai kepada lurah, bahkan RT RW. Begitu juga legislatif, DPR, DPD. Begitu juga hakim dan juga jaksa, polisi. Kewenangan yang ada pada diri semua pemangku jabatan ini adalah dari masyarakat, dan tujuannya adalah untuk menggapai keadilan di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum, yaitu tujuan hukum keadilan pertama, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sekali lagi, mari kita selalu mendengungkan hal yang baik di dalam masyarakat, tetapi bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan. Kalaupun selama ini ya kita masih kurang mengaplikasikan apa yang kita janjikan pada saat kita mendapatkan kewenangan, pada saat disumpah mendapatkan jabatan. Ya, ingatlah itu, lakukan itu. Sekali lagi, hidup cuma sekali. Lakukanlah segala sesuatu dengan baik untuk tujuan kemakmuran dan keadilan di dalam masyarakat. Niscaya kamu akan bahagia. Kita semua akan bahagia. Bangsa kita, bangsa Indonesia yang besar ini adalah keluarga. Mari kita bersatu padu kembali, ya, saling berangkulan dengan catatan khususnya kepada pemerintah, DPR maupun penegak hukum supaya benar-benar melakukannya sesuai dengan sumpah jabatannya. Salam.